Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Livia Zahra dari kelas S1 Akuntansi Pagi dengan nomor absen 8 dan NIM 2429210009. Di sini saya akan menjelaskan soal problem set A dari P96A sampai P99A. Nah, yang pertama ini ada P96A. Jadi si Young Company itu memiliki peralatan seharga 50.000 dan telah disusutkan sebesar 22.000. Terus instruksinya itu catat pembuangan berdasarkan asumsi berikut. Yang pertama ada dihapus karena tidak memiliki nilai. Yang kedua dijual seharga 25.000 dan yang ketiga itu dijual seharga 31.000. Nah, jadi cara pengerjaannya itu yang pertama itu peralatan tersebut dibuang karena tidak memiliki nilai. Caranya nilai buku sama dengan harga jual dikurang akumulasi depresiasi. Nah, nilai bukunya ini 50.000 dan harga jualnya 50.000 dan akumulasi depresiasinya itu 22.000. Jadinya 28.000. Jadi, sejak peralatan tersebut dibuang, perusahaan tidak menerima apapun dan perusahaan mengalami kerugian sebanyak 28.000. Jadi, jurnalnya itu accumulated depreciation di debit 22.000, loss on disposal di debit 28.000, dan equipment di kredit 50.000. Terus yang kedua itu dijual seharga 25.000. Jadi, loss on disposal dikurang harga jual. Loss on disposal itu dari yang sebelumnya 28.000 dan harga jualnya 25.000, jadi 3.000. Karena nilai buangnya lebih besar dari harga jual, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 3.000. Untuk jurnalnya itu ada cash di debit seharga 25.000, accumulated depreciation di debit 22.000 dan loss on sale di debit 3.000. Untuk kreditnya itu equipment 50.000. Terus yang ketiga itu dijual seharga 31.000. Loss on disposalnya masih sama 28.000 dan harga jualnya 31.000. Jadi hasilnya 3.000. Karena nilai buang lebih kecil dari harga jual, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 3.000. Untuk jurnalnya, itu ada cash di debit 31.000, accumulated depreciation di debit 22.000, lalu ada gain on sale di kredit 3.000 dan equipment di kredit 50.000. Nah, selanjutnya soal P97A. Jadi di sini ada bagian aset tak berwujud Glover Ltd pada tanggal 31 Desember 2016 disajikan di bawah. Paten itu biayanya 60.000 dikurangi amortisasi 6.000. Jadinya 54.000. Lalu ada waralaba atau franchise itu biayanya 48.000 dikurangi amortisasi 19.200. Jadi totalnya 28.800. Nah, total keseluruhannya itu 82.800. Lalu paten tersebut diperoleh pada bulan Januari 2016 dan memiliki masa manfaat 10 tahun. Waralaba tersebut diperoleh pada bulan Januari 2013 dan juga memiliki masa manfaat 10 tahun. Lalu di sini ada transaksinya di tanggal 2 Januari itu membayar biaya hukum sebesar 45.000 untuk mempertahankan paten terhadap pelanggaran oleh perusahaan lain. Jadi di sini aku langsung sebutin jurnalnya karena keterangan pertama itu jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jadi di tanggal 2 Januari itu ada akun paten di debit 45.000 dan cash di kredit 45.000. Lalu di bulan Januari sampai bulan Juni itu ada mengembangkan produk baru
yang mengeluarkan biaya penelitian sebesar 100.000 dan biaya pengembangan sebesar 68.000 sebelum kelayakan teknologi. Paten diberikan untuk produk tersebut pada tanggal 1 Juli. Masa manfaatnya sama dengan masa berlaku hukumnya yaitu 20 tahun. Di sini di jurnalnya itu ada research expense 68.000 dan development expense 100.000 di debit. Lalu kreditnya itu ada cash sebesar 168.000. Terus di tanggal 1 September itu membayar 58.000 kepada seorang pemain bertahan berbadan besar untuk tampil dalam iklan yang mengiklankan produk perusahaan. Iklan tersebut akan ditayangkan pada bulan September dan Oktober. Jadi, jurnalnya itu di tanggal 1 September adalah advertising expense di debit 58.000 dan cash di kredit sebesar 58.000. Nah, yang terakhir ada tanggal 1 Oktober, yaitu memperoleh waralaba seharga 100.000. Waralaba tersebut memiliki masa manfaat selama 40 tahun. Jadi, jurnalnya itu ada franchise di debit 100.000 dan cash di kredit sebesar 100.000. Jadi, total jurnal seluruhnya itu adalah 371.000. Nah, terus yang keterangan kedua itu ada jurnal untuk mencatat biaya amortisasi tahun 2017. Nah, jadi caranya itu amortisasi tahunan itu dari 60.000 dikali 1/10 ditambah 45.000 dikali 1 bagi 9. Ini maksudnya bagi 9. Jadi hasilnya ini itu 6.000 dan yang ini 5.000. Jadi 6.000 ditambah 5.000 itu hasilnya 11.000. Nah, untuk jurnal itu amortization expense di debit 11.000 dan paten itu di kredit 11.000. Nah, untuk franchise-nya cara penghitungannya itu 48.000 dikali 1 bagi 10 ditambah 100.000 dikali 1 bagi 40 dikali 3 dibagi 12. Hasil dari ini itu 4.800 dan hasil yang ini itu 625. Jadi totalnya itu 5.425. Untuk jurnalnya itu amortization expense di debit 5.425 dan franchise di kredit 5.425. Nah, keterangan yang ketiga itu bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, ini cara pengerjaannya itu yang bagian paten itu di bagian cost-nya 60.000 ditambah 45.000 hasilnya 105.000. Lalu untuk amortization-nya itu 6.000 ditambah 11.000 hasilnya 17.000. Lalu dari 105 ini dikurang sama 17. Jadi totalnya itu 88.000. Itu untuk yang paten. Lalu yang franchise itu yang bagian cost-nya 48.000 ditambah 100.000 itu 148.000. Lalu untuk amortization-nya itu 19.200 ditambah 5.425. Hasilnya 24.625. Lalu 148.000 dikurang 24.625 itu hasilnya 123.375. Nah, jadi totalensi paten dan franchise ini ditambah jadi totalnya 211.375. Lalu soal selanjutnya P98A. Bentar. Jadi di sini soalnya itu karena perputaran yang cepat di Departemen Akuntansi, sejumlah transaksi yang melibatkan aset tak berwujud dicatat secara tidak benar oleh perusahaan BUEK pada tahun 2017. Yang pertama di sini BAK mengembangkan proses manufaktur baru yang menimbulkan biaya penelitian sebesar 97.000 dan biaya pengembangan sebelum kelayakan teknologi sebesar 50.000.
Perusahaan juga membeli paten seharga 60.000 pada awal Januari. Beck mengkapitalisasi 207.000 sebagai biaya paten. Biaya amortisasi paten sebesar 10.350 dicatat berdasarkan masa manfaat 20 tahun. Lalu yang kedua itu pada tanggal 1 Juli 2017, Beck membeli sebuah perusahaan kecil dan sebagai hasilnya memperoleh goodwill sebesar 80.000. Beck mencatat amortisasi setengah tahun pada tahun 2017 berdasarkan masa manfaat 50 tahun. Amortisasi sebesar 800 dan goodwill tersebut memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Terus di sini keterangannya itu entry jurnal yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi selama tahun 2017. Asumsikan pembukuan belum ditutup untuk tahun 2017. Jadi cara pengerjaan itu ini dibagi penelitian dan pengembangan. Nah, di sini kesalahan itu ada research and development. Research-nya itu 97.000 di kredit. Development ini sebelum feasibility 50.000 di kredit. Nah, seharusnya masuk sebagai beban expense, bukan aset. Lalu koreksi jurnalnya itu ada R&D expense, research and development expense itu di debit 147.000 dan intangible asset di kredit sebesar 147.000. Lalu ada amortisasi paten. Kesalahannya itu paten 60.000 memiliki umur 20 tahun, tetapi yang dicatat hanya 10.350. Nah, untuk koreksinya itu, amortisasi seharusnya 60.000 dibagi 20, hasilnya 3.000 per tahun. Jika amortisasi seharusnya 3.000, tetapi dicatat 10.350, kelebihan 7.350, maka jurnal koreksi akan seperti ini. Akunnya itu ada accumulated amortization, paten, di debit 7.350, dan amortization expense, paten, di kredit 7.350. Jika yang dicatat terlalu besar, harus dikoreksi dengan mengurangi akumulasi amortisasi. Jika yang dicatat terlalu kecil, maka harus menambah beban amortisasi. Lalu yang terakhir ada goodwill. Kesalahannya itu adalah goodwill 80.000 diperoleh dari akuisisi perusahaan kecil. Goodwill memiliki umur yang tak terbatas jika tidak boleh diamortisasikan. Koreksi jurnalnya itu ada accumulated amortization goodwill di debit 800 dan amortization expense di kredit 800. Nah, soal selanjutnya itu ada P99A. Duo Ltd dan Zhao Ltd, dua perusahaan dengan ukuran yang hampir sama. Keduanya terlibat dalam pembuatan sepatu roda. Setiap perusahaan mendepresiasi aset pabriknya menggunakan pendekatan garis lurus. Investigasi atas laporan keuangan mereka mengungkap informasi berikut. Di sini ada pendapatan bersihnya Silwo itu ada 400.000 dan Zhao itu 450.000. Terus pendapatan penjualan atau sales revenue-nya itu 1.240.000. Punya si Luo dan si Zhao itu 1.110. Lalu ada total aset rata-rata atau average total aset itu si punyanya si Luo itu 2 juta dan Zhao 1.500.000. Lalu ada rata-rata aset tetap milik si Luo itu 1.500.000 dan punya Zhao itu 800.000. Instruksinya atau keterangannya itu untuk setiap perusahaan hitunglah perputaran asetnya. Nah, jadi yang pertama kita akan hitung untuk masing-masing perusahaan menggunakan rumus aset turnover. Rumusnya itu adalah sales revenue dibagi average total aset. Punyanya Luo, nih aset turnover sama dengan 1.240.000 dibagi 2 juta, hasilnya 0,62. Maka Luo mampu menghasilkan 0,62 dalam bentuk penjualan. Sedangkan Zhao itu 1.110.000 dibagi 1.500.000. Itu hasilnya 0,74. Maka Zhao mampu menghasilkan 0,74 dalam bentuk penjualan. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis efektivitas penggunaan aset.
Zhao Ltd memiliki aset turnover yang lebih tinggi. Artinya, Zhao Ltd lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan Luo Ltd. Nah, jadi sini ada net income-nya Luo Ltd itu 400.000 dan Zhao 450.000. Lalu aset turnover-nya milik si Luo itu 0,62 dan Zhao itu 0,74. Lalu melihat net income dari masing-masing perusahaan. Perusahaan Zhao Ltd lebih unggul dalam kedua aspek, jadi net income-nya yang lebih besar dan efisien aset yang lebih baik. Jadi sekian penjelasan dari saya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.